Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kaulah pengharapan dalam hidup kami. Setiap hari kami berharap kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hidup kami anugerah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya.
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kirana bararararararabo, kirana bayarana-bayaranabo. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, nama yang memberkati kami, nama yang melindungi kami. Haleluya. Kaulah juru selamat kami. Kirana bayaranamo. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu. Kirana bayaranamo. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Selamanya Kau mulia. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali
di dalam kasih Kristus. Mari sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan, di dalam persekutuan doa pagi ini kami ingin merenungkan sebuah ayat dari kitab suci. Dari situ oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami harap dapat membawa kami pada suatu pengertian rohani yang paling kami perlukan. Terima kasih Bapak, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal ke-7 ayat yang paling akhir, yaitu ayat yang ke-50 ya. Injil Lukas pasal 7 ayat 50 ya. Di sini dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan. Ya. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-36 terlalu panjang ya. Saya ceritakan saja. Yesus pada satu saat diikuti oleh seorang wanita. Lalu wanita itu menciumi kaki Yesus, lalu menuangkan minyak di kaki Yesus. Itu Tuhan Yesus tidak menilai perbuatannya. Kalau menilai perbuatannya, semua orang mau menunjukkan, menyembah-nyembah Yesus. Ya, tetapi Yesus menilai kejujuran hatinya. Ya. Hati yang jujur itu diwujudkan di dalam tindakannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-50, dia berkata, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, saudara pasti akan merenungkan betul-betul apa hubungannya iman dengan wanita tadi yang menciumi kaki Yesus, terus menuangkan minyak bau-bauan di kaki Yesus, terus dibasuh. Apa hubungannya dengan iman? Semua orang bisa berbuat begitu, ya. Tetapi perbuatan si wanita itu bukan perbuatan hanya perbuatan yang ditujukan kepada orang ini loh. Aku saya menciumi kaki Yesus, tetapi belum tentu hatinya itu betul-betul tunduk pada Yesus, belum tentu. Tetapi perempuan ini berbuat itu dengan tulus. Jadi bukan pro forma,
Bukan hanya supaya nampaknya dia dipuji orang, bukan. Tetapi dengan tulus hati, dia menghormati Yesus. Dia memuja Yesus. Ya, dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Maka itu Tuhan melihat isi hati perempuan itu dan Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita renungkan betul-betul apa yang kita dapatkan dalam ayat ini. Ya, kita itu ke gereja, itu bagus sekali. Banyak orang tidak mau ke gereja, tapi kita ke gereja itu bagus sekali. Tapi kita harus tahu siapakah saya ini. Apa maksud saya itu ke gereja. Tadi saya katakan, ke gereja itu bukan pro forma. Jangan cuma penampakan saja. Aku kulon mau gereja. Aku wis wong Kristen. Ditunjukkan pada orang, tetapi belum tentu kalau hatinya itu tulus. Menyembah Yesus belum tentu. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang sebetulnya tidak ngerti. Ya lu mau gereja tuh, ya pokoknya kalau mau gereja jaluk selamat lah. Jaluk diberkati oleh Tuhan. Tapi hatinya itu tidak tulus. Nah, perempuan ini tulus. Dia menciumi kaki Yesus itu bukan pro forma. Bukan supaya dilihat orang. Tidak, dengan tulus dia tahu siapakah dirinya ini. Sebetulnya kalau mencium kaki Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu bukan dilakukan supaya dilihat orang. Tetapi dilakukan dengan hati yang jujur, yang tulus. Betul-betul dia menghormati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi, saudara, ini perempuan itu tindakannya itu ditelandasi oleh iman. Nah, sekarang, saudara, kita ajak meningkat pada apa artinya iman. Jangan kita ini, siapa yang percaya Yesus? Saya percaya Yesus. Tapi cuma apa bedok? Hidupnya sehari-hari itu dengan segala kekotorannya dan segala dosa dan kesalahannya itu menunjukkan bahwa dia itu bukan orang yang beriman. Ya, misalnya dalam pergaulan hidup sehari-hari itu sering ada kebencian, ya, ada dendam, ada hati yang tidak suka, ada kemarahan, dan seterusnya. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman itu, ya saudara-saudara, nek saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 12.
iman itu lahir dari pimpinan Roh Kudus. Jadi kita berkata iman tapi kita tidak ngerti Roh Kudus apa. Padahal Roh Kudus itu waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata, aku akan minta pada Bapa supaya Bapa mengirimkan Roh Kudus, Parakletos, yaitu penolong. Bukan iman itu dari diri kita. Iman itu adalah penolong. Roh Kudus penolong. Jadi kata Yesus, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Karena kita ini ditolong oleh Roh Kudus beriman kepada Tuhan. Maka iman kita itu dikatakan sudah menyelamatkan kita. Jadi saudara itu tidak selamat kalau hanya lungo gereja, kalau hanya setia lungo gereja tapi hidupnya masih tidak karuan, itu percuma. Maka itu saudara diberi firman, apa itu iman? Iman itu ialah saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, dan hidup saudara dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga oleh Roh Kudus saudara memperoleh iman. Iman itu bukan lahir dari diri kita, tetapi iman itu adalah lahir dari pertolongan Roh Kudus, sebab kita tulus di hadapan Tuhan. Ya, saudara, ini terlalu singkat, tetapi sebetulnya perlu, walaupun singkat perlu saudara ngerti, ya, supaya hidup saudara sebagai orang Kristen itu sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar ya nunggu gereja, tetapi sungguh-sungguh, dan dengan sungguh-sungguh itu Tuhan juga sungguh-sungguh berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita semua dapat pimpinan Roh Kudus dan melahirkan iman. Dan iman itulah yang menyelamatkan hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa ya saudara. Tuhan, Bapa kami yang di surga, suatu renungan yang singkat ya Tuhan. Tetapi kami percaya kalau ini adalah pimpinan dari Roh Kudus, maka semua itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, pada kesempatan ini, biarlah kami oleh Roh Kudus, kami didorong untuk mencapai suatu kehidupan iman. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.